Tawaran menggiurkan, tidak goyahkan SKV, tinggalkan sejarah. Seorang warga Palestina di Yerusalem bernama Abdel Fattah SKV tetap teguh dalam pendiriannya dengan menolak sebuah tawaran menggiurkan untuk mengosongkan dan meninggalkan rumahnya di lingkungan sejarah oleh pemukim Israel. Menurut SKV, tawaran itu berupa pemberian uang tunai sebesar 5 juta dolar Amerika oleh pemukim Israel. Ia merupakan salah satu dari puluhan warga Palestina yang tinggal di sejarah yang diduduki oleh Israel di Yerusalem Timur dan hingga saat ini terus menghadapi tekanan meninggalkan rumah mereka. Pada Januari, pengadilan Israel memutuskan untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka di sejarah. Hal ini kemudian memicu bentrokan sengit antara warga Palestina dan Israel di wilayah Palestina pada Mei. Perselisihan tersebut bermula pada 1948 ketika ratusan ribu warga Palestina diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka. Ini menjadi sebuah tragedi yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana. Dilansir Anadolu Agency, keluarga SKV termasuk di antara 28 keluarga yang menetap di sejarah pada 1956. Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Yordania yang memerintah tepi barat termasuk Yerusalem Timur sebelum pendudukannya pada 1967 serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsian Palestina. Namun Asosiasi Pemukiman Israel mengklaim bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi sebelum 1948, sebuah klaim yang ditolak keras oleh orang-orang Palestina. Pada Oktober, Mahkamah Agung Israel menawarkan warga Palestina untuk tetap tinggal di sejarah sebagai penyewa di rumah mereka selama 15 tahun. Menurut proposal yang diajukan kepada keluarga Palestina dan Asosiasi Pemukiman, mereka akan diakui sebagai penyewa yang dilindungi selama 15 tahun atau sampai kesepakatan lain tercapai. Selama periode itu, mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terancam pengusiran akan membayar sewa kepada organisasi pemukim Nahalat Simon yang mengklaim kepemilikan tempat tanah rumah-rumah itu dibangun. Tidak mengherankan keluarga Palestina menolak tawaran itu dengan alasan ini akan menyiratkan mereka mengakui kepemilikan pemukim Israel atas rumah. SKV khawatir keluarganya akan mengungsi untuk kedua kalinya sejak Nakba. Ia mengatakan bahwa telah menjadi pengungsi bersama orang-orang terdekatnya sejak 1948. Keluarga saya telah mengungsi sejak 1948. Kami dulu tinggal di Baaka di pinggiran Yerusalem Barat dan kami datang ke Yerusalem Timur, ujar SKV. SKV mengatakan rumahnya seluas 130 meter persegi atau 1399 kaki persegi adalah rumah bagi 14 orang termasuk anak dan cucunya. Penggusuran di rumah mereka dimulai pada 2008, diulang pada 2009. Sejak itu, keluarga SKV dan keluarga Palestina lainnya terus-menerus ketakutan bahwa nasib serupa akan menimpa mereka. Menurutnya, masalah bermula pada 1972 ketika kelompok Yahudi menuduh kepemilikan tanah dari 28 keluarga tersebut. Pada 1972, Komite Separdik, sebuah asosiasi pemukim Israel dan Komite Neset Israel mengklaim bahwa mereka memiliki tanah dan rumah sejak 1885. Mereka mengatakan bahwa telah memperoleh dokumen kepemilikan dan pejabat Ottoman ketika memerintah Palestina. Namun SKV mengatakan pengacara keluarga Palestina menemukan dokumen itu palsu. Ini juga menyebut ada dokumen Turki yang mengingkari kepemilikan Yahudi atas tanah itu dan kosan dokumen bukti kepemilikan atas nama Sulaiman Darwishi Hijazi yang menunjukkan bahwa tanah itu milik keluarga Hijazi, mengatakan pengadilan Israel telah menolak dokumen yang diajukan oleh keluarga Palestina. Kami menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi pada saat kami kehilangan 3 bangunan pada 2008 dan 2009 dan pemukim menetap di dalamnya. SKV mengatakan tawaran untuk rumahnya berlangsung sejak 1970-an dan akan terus berlanjut. Tapi SKV mengatakan tetap menentang akan mempertahankan rumahnya dengan segala cara. Bagi mereka uang bukan masalah dan mereka menawarkan cek kosong sebagai ganti mengosongkan rumah. Meski SKV mengaku khawatir dengan hal yang tidak diketahui, ia siap menghadapi tantangan
berpasangan untuk tetap tinggal sebagai keluarga di Sejarah. Tidak ada yang akan mengabaikan Sejarah, kami akan mempertahankannya sampai nafas terakhir kami, jelas Eskafi. Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 25 Oktober. Kepada kantor berita Palestina Wafa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahia yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al Jazeera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Wafa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperempat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka. Mereka, pohon-pohon zaitun tidak seperti pohon-pohon lainnya, mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka, kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa. Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk, mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat, namun pelaku jarang didakwa oleh pihak berwenang Israel. Menurut organisasi HAM Israel BT Shalom, kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat.